Assalamualaikum, selamat pagi sahabat tani. Kesempatan pagi ini tepatnya hari Kamis tanggal 20 bulan 7 tahun 2023. Aktivitas kita pagi ini yaitu melakukan penyemprotan ke-11, di mana penyemprotan ini yaitu mengantisipasi lalat buah yang menyerang buah tanaman semangka. Oke sahabat tani, ini usia tanaman semangka kita umur 34 hari setelah tanam. Sudah ada buah-buah yang timbul. Ini bakal buah, ini ya sahabat tani. Ini bakal buah, dan ini sudah ada yang mulai membengkak. Oke sahabat tani, jadi pada kesempatan ini yaitu kita akan mengantisipasi serangan lalat buah, di mana serangan lalat buah ini mengganggu buah-buah semangka di saat pembuahan atau tumbuh-tumbuhnya bakal-bakal buah. Ketika tanaman semangka ini, buah semangka ini terserang lalat buah, dia bisa mengakibatkan busuk, di dalamnya ada ulat-ulat. Jadi di sini bahan-bahan yang kita sediakan ada di sana. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan pengantisipasinya melalui lem lalat buah. Ini oke sahabat tani, ini contoh lem lalat buah. Sudah banyak lalat buah yang lengket. Oke sahabat tani, kita langsung aja apa-apa aja komposisi yang kita lakukan dalam penyemprotan yang ke-11 ini, yaitu mengantisipasi serangan lalat buah. Di sini semangka kita sebelumnya sudah ada terserang, cuma lupa entah di mana letak buahnya. Oh ini contoh buah semangka yang terserang lalat buah. Oke sahabat tani, mantap ya sahabat tani ya, bakul buahnya mantap. Oke, jadi komposisinya ada di sana ya sahabat tani. Jadi ini kita jalan-jalan dulu sambil melihat-lihat situasi kondisi tanaman kita. Ini panjang-panjangnya ini sudah ada sekitar 3 meter lebih ya sahabat tani, panjang semangkanya. Ini bakal buah panjang. Oke, mantap ya sahabat tani ya. Bakal buah mantap panjang. Oke, ini jadi komposisi yang kita gunakan pada pagi ini yaitu penyemprotan yang 11 mengantisipasi lalat buah ada di sini ya sahabat tani. Di sini kita menggunakan insektisida berbahan aktif Abamectin. Nampak sahabat tani ya, Abamectin merek dagang yang kita gunakan Promolys. Ini sebelumnya sudah kita jelaskan sasaran utamanya yaitu hama trips dan kutu kebul ataupun yang lain-lainnya. Cara kerjanya kontak ya sahabat tani, insektisida racun. Cara kerjanya kontak. Ini kita menggunakan bahan aktif dimetoat. Ini sasaran utamanya itu lalat buah, mengusir lalat buah ya sahabat tani, mengusir. Di sini merek dagang yang kita gunakan Prevectan, merek dagang Prevectan bahan aktif dimetoat. Oke sahabat tani, kita lanjut menggunakan yaitu tidak lupa bahan yang kita sediakan yaitu PUC merek dagang Vertivor. Lalu tetap kita menggunakan lagi LOB Liquid Organic Biofertilizer. Baru ada lagi sahabat tani ketinggalan. Di sini kita menggunakan yaitu MKP merek Pak Tani. Oke, jadi di sini kita jelaskan satu persatu secara pengalaman. Insektisida berbahan aktif dimetoat dengan Abamectin ini boleh kita jadikan satu, karena ini secara kerjanya berbeda. Yang ini cara kerjanya kontak, sedangkan yang ini cara kerjanya sistemik. Insektisida cara kerjanya sistemik ya sahabat tani. Jadi racun kontak ini dia ketika mengenai hama dia langsung mati.
sesuai dengan sasaran utamanya. Sedangkan ini dia sistemik, dia tidak langsung mati ketika kena sasaran hamanya. Dia melalui sel-sel jaringan pada tanaman. Ketika batang atau daun ataupun hal selainnya, ketika diserap dia akan mati. Oke, sahabat tani. Baru kita menggunakan MKP Pak Tani. Kenapa kita menggunakan MKP Pak Tani? Di usia 34 hari setelah tanam, ini kan tanaman ini sudah masuk masa fase generatif, masa pembuahan atau masa pembungaan. Jadi di saat masa-masa generatif, tanaman semangka itu membutuhkan kandungan unsur hara, fosfat dan kalium yang tinggi. Jadi kita tambahkan secara penyemprotan menggunakan Pak Tani, dimana kita ketahui unsurnya ini fosfat 52%, kaliumnya 34%. Masa generatif pada tanaman semangka yang kita ketahui, dia harus mempunyai ataupun unsur hara yang lebih tinggi, yaitu kandungan fosfat dan kalium, dimana fosfat ini dia membantu perakaran pada tanaman dan memberikan kokoh atau kekuatan pada batang-batang tanaman dan membantu perkembangan buah bunga pada tanaman dan membantu tanaman tahan pada penyakit. Jadi kita menggunakan ini MKP Pak Tani. Oke, kita lanjut, kita bahas tentang LOB. Kita menggunakan LOB pupuk hayati cair. Jadi POB ini yaitu mengandung, di sini sahabat tani kita baca, mengandung berbagai jenis mikroba seperti Bacillus sp, Merejoyma sp dan Schorrences sp yang mempunyai kemampuan melarutkan fosfat. Jadi di sini kita tidak ketinggalan menggunakan pupuk hayati cair yaitu secara organik. Kenapa kita menggunakan secara organik? Yaitu kita membantu penyetabilan penetralan tanah. Ketika tanaman kita selalu kita gunakan kimia, lama-kelamaan tanah kita akan kekurangan unsur hara yang tidak baik. Jadi kita bantu menggunakan pupuk organik cair yaitu LOB. Di sini ada kandungan ZPT, zat pengatur tumbuh, yaitu auksin, gibberellin, kinetin dan genetin. Jadi di sini auksin ini yaitu membantu memperpanjang sel jaringan, yaitu di saat pertumbuhan ini lebih baik gitu kan, secara pertumbuhan ataupun di masa fase vegetatif. Di sini lanjut ada hormon gibberellin. Hormon gibberellin ini yaitu membantu pertumbuhan tanaman kita supaya tidak kerdil. Jadi kalau tanaman kita pengen panjang itu ya kita harus menggunakan tambahan ZPT. Baru kinetin dan genetin ini termaksud hormon yang membantu daun untuk melebarkan daun. Jadi kalau kita mau daun ini lebar, kita harus menggunakan organik ini yang membantu secara perkembangan. Oke sahabat tani, kita lanjut, kita menggunakan Vertivore. Di sini hampir sama sih GVT-nya sama ini, cuma di sini bedanya dia ada ini kandungan bresnolid. Nah, kandungan bresnolid ini mampu membesarkan buah. Oke sahabat tani, jadi kesempatan sore hari ini kita melakukan penyemprotan yang ke-11. Kita menggunakan bahan aktif abamectin. Abamectin ini kita menggunakan dalam satu tangki yaitu 10 ml. Kita aduk dalam timba. Lanjut kita menggunakan bahan aktif dimetoat. Kita menggunakan 10 ml juga dalam satu tangki. Lanjut kita menggunakan MKP. Di sini sesuai dengan anjuran kita pakai ya sahabat tani, 2 atau sampai 4 gram per liter untuk dalam satu tangki. Jadi kita dalam satu tangki itu menggunakan 4 sendok. Lanjut kita menggunakan Vertivore VOC yaitu
tutup kuning 4 tutup ini atau sama dengan 40 ml. Baru kita menggunakan LOB. Dalam satu tangki kita menggunakan 150. Oke sahabat tani, kesempatan ini kita penyemprotan yang ke-11 ini inilah bahan-bahan yang akan kita sediakan. Oke sahabat tani, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bantu like, subscribe, komen, dan tekan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Oke, terima kasih sahabat tani. Assalamualaikum.